untuk Susi para pemirsa. Satu lagi maka emas yang kedua akan kita raih. Keluar para pemirsa, maka emas kedua sekarang kita raih. Atlet bulu tangkis yang satu ini selalu mempesona dalam setiap penampilannya di lapangan. Kakinya lincah dan permainannya tenang. Ini jadi kekuatannya menghadapi setiap lawan. Prestasinya pun menjulang karena ia menggondol hampir seluruh gelar kejuaraan bulu tangkis. Prestasinya pula yang membuat namanya tercatat dalam rekor dunia Guinness Book of Records, serta penghargaan Badminton Hall of Fame dari Federasi Bulu Tangkis Dunia atau BWF. Meski sudah memutuskan untuk gantung raket dan banting setir menjadi pengusaha, bukan berarti dia meninggalkan dunia bulu tangkis. Melalui perusahaan yang dirintisnya bersama sang suami, ia pun menjadi sponsor pencarian bibit-bibit muda pebulu tangkis di seluruh Indonesia. Inilah Susi Susanti, atlet kebanggaan bangsa sepanjang masa. Halo Mbak Susi Susanti, idola saya dari kecil ini. Apa kabar? Ini lagi mau latihan ya? Iya, kita lagi latihan biasa. Emang lagi latihan rutin? Rutin, setiap minggu kita kan biasa. Paling enggak ya berapa kali ya kalau sempet, sekali, 2 kali. Untuk olahraga aja sih sekarang. Biasanya bareng sama keluarga juga? Iya, biasanya kalau kita sempet, kita biasanya suka ngajak anak-anak juga latihan bareng. Ya sekalian olahraga, sekalian ngumpul juga deh. Oke, kalau gitu secara ini udah di lapangan bulu tangkis, aku boleh dong ngejajal diajarin nama langsung dari ahlinya, boleh ya? Boleh. Tapi kalau aku mainnya jelek jangan diketawain ya Mbak ya? Enggak apa-apa. Apa ntar hukum Scott jam? Oke, aku nggak bawa raket, boleh pinjam aja ya? Oke. Aku di situ ya. Aduh, saya tuh kayaknya setiap kali mukul udah deg-degan. Masa? Mungkin udah tahu lawannya siapa. Enggak juga sih. Udah lumayan sih mainnya ya. Lumayan jelek ya. Saya tuh terakhir main tuh SMP. Dan emang dari dulu Mbak cuman bisanya tuh gini aja, nggak bisa yang gini. Butuh latihan lebih berarti kalau gitu. Ya, kalau memang. atas sih lumayan, tadi ya udah nggak kaku lah ya. Tapi kalau mulai lagi latihan pasti lebih bagus. Oke, aku percaya deh. Tapi Mbak Susi aku boleh ngobrol lebih jauh lagi ya. Nanti Boleh. kita sambil duduk aja ya. Iya. Oke, yuk kita. Nah, santai-santai aja deh aku mendingan deh. Kalau mau ngobrol sama Mbak Susi, kalau main udah pasti kalah. Jadi ternyata masih datang ke klub ini seminggu 2 kali ya. Iya, betul. Nah, anak-anaknya juga jago main bulu tangkis. Dibilang jago sih nggak terlalu lah ya, tapi lumayan lah. Paling nggak dia latihan, dia paling nggak untuk di sekolahan ya, dia bisa jadi ngewakilin sekolah, lumayan lah buat tambahan nilai. Tapi itu memang anak-anak yang suka ngajak papa mamanya untuk yuk latihan yuk, atau memang dari orang tua nih yang pokoknya anak atlet juga harus segar bugar, harus tetap olahraganya kencang. Yang pasti dari kita ya, sebagai orang tua kita perkenalin yang penting kan olahraga. Mungkin dia nggak jadi juara nggak apa-apa, paling nggak dia untuk kesehatan aja, kesehatan. Lalu juga kan daripada main game aja, kayaknya olahraga lebih sehat kali ya. Jadi saya pikir kan memang kita juga untuk memperkenalkan mereka juga ke olahraga, lalu juga nambah keahlian mereka lah. Paling nggak juga mereka punya satu keahlian untuk ya antar sekolah mereka masih bisa ada kebanggaan sedikit lah. Mbak Susi, kalau misalnya atlet setelah pensiun, kegiatannya olahraga tuh udah biasa. Nah, kita pengen tahu Mbak Susi ini selain kegiatan rutin masih ada sport seperti ini, apa saja sih kegiatan yang paling menyibukkan saat ini? Yang pasti kalau ditanya sebagai ibu rumah tangga kali ya, sebagai mama ya, pertama kali tuh ngurusin anak pasti, ngurusin anak, ngurusin keluarga, itu yang jadi prioritas utama buat saya. Jadi masih nganter anak, sekolah. Tapi sampai itu juga saya ada bisnis, saya bikin produk olahraga. Kalau dulu sebagai atlet saya kan dikontrak ya sama brand, sekarang saya bikin brand. Brandnya pakai nama kita berdua dengan suami, Aztec. Salah satunya ini.
Ini dipakai juga baju. Yang dipakai juga celana, sampai sepatu, sepatunya. semua alat-alat olahraga khususnya untuk bulu tangkis. Oke, nanti kita akan ngobrol lebih panjang lagi soal bisnis yang ditekuni. Tapi banyak yang bertanya gini, kenapa sih kok akhirnya memilih di bidang bisnis? Apa nggak kangen misalnya sebagai seorang atlet nomor 1 dunia, olimpiade apalagi ya? Kenapa sih nggak jadi pelatih aja? Ya itu banyak banget ya pertanyaan seperti itu. Memang kalau paling gampang langsung nyambungnya jadi pelatih ya kalau kita jadi pemain tuh. Tapi saya sama Mas Alan kayaknya pingin sesuatu yang baru. Dan kebetulan juga kedua orang tua saya juga wira swasta. Jadi kita juga diajarin. Pertamanya memang kita nyoba mau jadi apa ya. Akhirnya nyambung juga ke olahraga juga ya. Memang keahlian kita di olahraga. Yaitu sekarang ya udah kita coba dengan bisnis alat olahraga. Tapi nggak kangen ya? Pasti kan kalau misalnya ke sport club ini aja pasti kan banyak yang mengeluh-ngeluhkan, Mbak Susi Susanti gitu. Banyak nggak teman-teman di sini yang memang mengenali sebagai atlet profesional? Udah kenal banget sih ya, jadi mereka mungkin udah biasa ya. Waktu awal-awal masih sih, tapi sekarang sih karena kita juga udah dekat, udah sering kan, jadi nggak terlalu lah ya gitu. Tapi kalau di luar sih masih lah. Masih banyak yang suka minta foto bareng? Masih. Oke, tadi katanya yang terbesar itu adalah yang memakan waktu sebagai ibu rumah tangga. Kalau gitu saya boleh dong ya ngelihat rumah seperti apa yang dibina oleh seorang Susi Susanti sampai merelakan meninggalkan gantung raket demi keluarga kan? Boleh aku diajak main ke rumah ya? Yuk kita lihat ya. Kalau saya mau terus, otomatis saya harus menghilangkan janin yang ada di perut saya, dan itu ya saya masih takut dosa karena di agama saya bahwa itu adalah membunuhkan.